Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, anak-anak soleh yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran tematik online. Seperti biasa, karena di luar masih dengan kondisi seperti yang sudah terjadi sebelumnya, kita masih diharuskan untuk tetap berada di rumah ya, karena supaya apa? Supaya untuk mencegah penularan virusnya itu semakin banyak dan semakin banyak. Kemarin sudah diberitakan sudah banyak gitu ya yang terkena virus ini. Makanya dari itu sebelum kita terlambat, kita keluar kemana-mana terus kita terkena, kita lebih baik untuk belajar di rumah. Ustadz udah bosan nih Ustadz di rumah mulu, nggak ngapa-ngapain, terus belajarnya cuma sebentar aja, bosan, mendingan sekolah. Iya, sabar ya sayang, semuanya juga tidak ada yang ingin seperti ini gitu, sama. Jadi kita untuk sementara ini demi keselamatan kita, demi demi apa kebaikan kita, keselamatan kita dan kesehatan kita harus tetap berada di rumah ya. Karena apa? Karena di luar sana teman-teman kita, saudara-saudara kita itu sedang berjuang melawan virus ini. Ada yang dokter dengan caranya dia menyembuhkan, dan orang-orang yang sehat kita jangan sampai terkena itu, supaya kita tidak menambah beban mereka gitu ya. Makanya kita tetap stay di rumah. Kalian boleh melakukan aktivitas yang kalian senangi di rumah ini ya, walaupun pasti bosan. Sama ustadznya juga di rumahnya juga merasakan hal yang sama. Jadi kita sama-sama untuk tetap belajar. Terus yang kedua, Ustadz juga ingetin jangan lupa tetap praktekkan budaya hidup bersih dan sehat. Seperti apa? Mandi yang bersih, cuci tangan pakai sabun, habis keluar bajunya langsung diganti. Terus makannya yang sehat dan teratur dan bergizi. Dan jangan lupa minum juga vitamin atau habatus sauda atau obat-obat yang kalian biasa konsumsi untuk menambah kekebalan tubuh kalian, supaya kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Nah itu. Terus yang ketiga, kita langsung mulai belajar insya Allah di hari Kamis ini, di hari ke berapa ya? Berarti di hari ke-4, 5, 6, 7 ya, kalau nggak salah hitung hari ini hari ke-7 kita belajar online ya. Dimulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, dan Kamis. Jadi ada 7 hari ya, kita 7 hari kita belajar. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah evaluasi tema 7, yaitu kemarin Ustadz udah kirimkan linknya, kalian sudah mengerjakannya, dan Masya Allah ya, nilai-nilainya bagus-bagus. Ustadz senang kalian paham, sudah mengerti pecahan sepertiga, seperempat, dan setengah, dan juga tentang perbedaan agama, tentang masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, dan agama-agama lainnya. Terus juga kalian sudah mulai paham. Nah sekarang karena kemarin kita sudah evaluasi, mulai hari ini kita masuk ke tema 8. Tema 8-nya yang mana? Tema 8-nya itu yang sebentar. Nah ini tema 8-nya ini yang ini, keselamatan di rumah dan di perjalanan. Jadi mulai hari ini anak-anak buka atau disiapkan buku tema 8-nya ya. Buku tema 8-nya ini. Nah, di buku tema 8 ini judulnya keselamatan di rumah dan perjalanan. Di sini Ustadz udah tulis tematik tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Kita mulai dari subtema 1. Nah, di sini Ustadz kasih gambaran aja ya, di buku ini. Nanti kita banyak belajar tentang jam, tentang waktu, yaitu yang biasa kalian pakai di tangannya, yaitu jam tangan, atau kalau nggak ada di jam dindingnya di rumah masing-masing. Dan itu kalian sudah akrab insya Allah dengan jam ini. Nah cuma masalahnya banyak anak-anak yang belum mengerti cara membaca jamnya itu ya. Ustadz ini jam berapa sih di jam aku gitu. Kalau misalnya jamnya itu ada 2 jenis ya. Yang pertama jam itu ada jam digital. Yang kedua ada jam analog.
Nah, digital itu apa sih Ustadz? Digital itu adalah jam yang kamu pakai, itu sudah ada angkanya. Angkanya ya, angkanya itu misalnya jam 18.05, berarti jam, kalian tinggal baca jam 6:05, atau jam 11.25, berarti itu jam 11:25, atau jam 09.00, itu berarti jam 9. Nah, itu gampang bacanya kalau jam yang digital. Nah, yang analog gimana? Nah, analog ini sebenarnya gampang juga ya kalau kalian insya Allah paham cara membedakannya. Nah, yang pertama Ustadz mau jelasin itu jam analog itu dia punya dua jenis apa? Dua jenis apa ini namanya? Iya, betul. Dua jenis jarum. Ada jarum pendek, ada jarum panjang. Nah, di sini Ustaz sudah tulis jarum pendek itu menunjukkan jamnya. Sedangkan jarum panjang menunjukkan menitnya. Loh, gimana Ustaz cara bacanya? Oke, Ustaz contohin. Ini jarum pendeknya menunjuk ke arah berapa? Iya, betul. Ke arah 9. Panjangnya ke arah? Iya, betul, ke arah 12. Nah, kalau misalnya jarum pendeknya ke angka 9 dan jarum panjangnya di angka 12, berarti jam berapa? Kamu udah tahu? Betul, kalau 12 ini, kalau jarum pendeknya ini berarti 00:00 ya. Kalau misalnya di digital itu dia tulisannya 00, berarti jam 9:00 atau jam 9 pas ya. 9:00 atau jam 9 pas atau jam 9 tepat ya. Jadi jam 9-nya nggak lewat, nggak lebih. Kalau misalnya Ustadz geser ya, ini Ustadz geser ke sini. Nah, gimana Ustadz cara bacanya? Sama juga. Kita lihat jarum pendeknya dulu, di angka berapa? Di angka 9, betul, berarti jam 9. Nah, sekarang tinggal jarum panjangnya. Lihat jarum panjangnya. Di angka berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti Ustadz jam 9:04. Ah, itu yang kalian banyak salah. Itu anak-anaknya Ustadz Aji yang paling banyak salah di situ. Ustadz, jam 9:04 ya? Bukan sayang. Jadi untuk jarum panjang ini, setiap satu ini nilainya berapa menit? Iya, pintar, nilainya 5 menit ya. Di sini Ustaz udah gambarkan garisnya supaya memudahkan. Berarti kalau di sini kan kosong-kosong tadi. Berarti sini 1, sini 2, 3, 4, sini 5. 6, 7, 8, 9, sini 10. 11, 12, 13, 14, sini 15. 16, 17, 18, 19, berarti di sini 20, betul. Atau kalau mau gampang, langsung dikali 5. Angka 4-nya ini dikali 5, berarti 4 dikali 5 berapa? 20, betul. Atau pakai perkalian yang Ustadz pernah ajarin. Kalau 5 kali 4 berarti 1, 2, 3, 4. Kalau ada 2 begini, nyambung, berarti 1 ini nilainya 10. Kalau 2 begini berarti 20. Masih ingat nggak perkalian 5-nya? Nah, nanti Ustadz praktekin lagi di akhir penjelasan Ustadz, akan Ustadz praktekin lagi. Jadi berarti di angka 4 berarti 5 dikali 4, betul. Jadi jam 9:20 ya, 9:20. Oke Ustadz ganti lagi biar kalian makin paham. Sekarang tetap jamnya jam 9, tapi lewatnya lewat berapa? Nah, nih. Jam 9 lewat berapa? Angka panjangnya angka berapa? Angka 10, betul. Ya, Ustadz jam 9:10, salah. Atau kalian kurang tepat ya, kurang tepat. Kalau di angka panjangnya betul, angka panjangnya 10, tapi tadi Ustadz bilang kalau di angka 10 berarti satu ini nilainya 5. Berarti kalau di angka 10, 10 dikali 5 berarti jam 9:10 kali 5 berapa? Iya, betul. 9:50 gitu. Atau yang susah, agak sedikit susah. Ini nggak pas di angka 10-nya atau 11-nya ya. Jadi misalnya di sini.
Nih. Ah, ini di angka 9, pendeknya, panjangnya di angka 7 tapi lewat dikit. Berapa? Ayo. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya betul sama seperti tadi. Dilihat dulu yang paling dekat ke angka berapa? Ke angka 7-nya dulu. Betul, 7-nya dulu. Karena dia belum ke angka 8 kan. Kita lihat dulu jarumnya ini sudah melewati angka berapa yang paling dekat. Ke 8 juga dekat, tapi dia belum lewatin. Yang dia sudah lewatin, yaitu di angka 7 ya kan. Di angka 7 ini berarti 7 dikali berapa tadi? Satu ini, satu bilang nilainya berapa? 5, betul. 7 kali 5 berapa? Masih ingat caranya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada begini dijadiin satu. Set. Satu ini nilainya berapa? 10. 10, 20, 30. Ini berapa? 5. 35. Lebihnya berapa? 1, 2. Berarti 35 ditambah 2. Betul. Berapa? 37. Betul. Jam 9.37. Masya Allah. Kalian sudah pinter. Sudah hebat. Sudah sudah mengerti. Nanti Ustadz akan kasih soal-soal supaya kalian lebih melatih kalian dalam membaca jam ini. Supaya nanti kalau misalnya ditanya sama uminya, nak coba lihat, minta tolong nak, lihat jam berapa sekarang nak, gitu. Umi nggak pakai jam nih nak. Wah, kalian langsung lihat jam. Set. Wah, jam 9 lewat 4 Mi. Hah? Jam 9 lewat 4. Perasaan tadi sudah lewat deh, gitu kata uminya. Oh iya Mi, salah, maksudnya jam 9.20 gitu ya, jadi nggak salah lagi. Oke anak-anak, insya Allah sudah paham ya. Alhamdulillah. Nah kalau kalian sudah paham, insya Allah Ustadz hari ini hanya menjelaskan saja, belum Ustadz kasih tugas. Nah tugasnya untuk tugas yang ini ya, untuk tugas membaca jam atau tugas memahami jam ini. Tapi tugasnya ini ialah hari ini Ustadz hanya memberikan tugas yang mudah, yang kalian insya Allah langsung bisa memahaminya. Yaitu hari ini mengenal jam dan waktu. Di sini Ustadz sudah contohkan ya. Jadi nanti tugasnya kalian ialah kalian keluarkan buku tulisnya lagi. Buku tulisnya yang kemarin mungkin sudah kalian siapkan, yang Ustadz kalau ini Ustadz suruh siapkan gitu ya. Jadi kalian tulis di buku tulisnya atau di kertasnya atau di kertas kosongnya, tulis di kertas yaitu aktivitas ya, aktivitas kalian sehari-hari atau di hari belajar Senin sampai Jumat. Aktivitas ya, aktivitas kalian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kalian itu ngapain aja? Kamu catat waktunya dan aktivitasnya apa. Contohnya di sini. Misalnya namanya si Benny ya, atau Benny Kristen. Benny nggak sholat, jadi si Muhammad ya, ceritanya Muhammad dia bangun tidur jam 4.30. Tulis 4.30 pagi berarti ya, 4.30 pagi. 4.30 dia bangun tidur dan sholat. Nah, dari setelah sholat itu dia ngapain? Ternyata di jam 5 dia zikir pagi, murojaah dan olahraga. Terus habis itu ngapain lagi? Jam 6 dia mandi, dia sarapan, dan dia bantu uminya atau dia bantu abinya. Nah jam 7.30 dia mulai masuk untuk belajar secara online. Dia belajar Al-Quran di halakohnya. Habis jam 7.30, jam 9.30 belajar tematik dan belajar diniyah. Betul ya, belajar tematik dan diniyah. Terus jam 12 dia sholat zuhur dan makan siang. Terus jam berapa lagi? Habis sholat zuhur jam 1.15 masuk lagi kan, belajar lagi ya. Nah, belnya itu jam 2.15. Jam 2.15 selesai belajar dan tidur siang. Di situ habis tidur siang ngapain lagi? Jam 3 sholat asar dan zikir sore. Terus habis sholat asar zikir sore mungkin dia makan dulu, atau dia main sama adiknya, atau dia
Oh, di sini ada tuh main sama adik atau kakak, masih di jam 3 di sore itu main adik sama adik atau kakak, atau mungkin bantuin uminya lagi, atau mungkin apa namanya dia nonton gitu ya, nonton yang kisah-kisah Islami gitu boleh. Terus habis itu jam 6 dia sholat maghrib dan makan malam mungkin. Nah jam 7 dia sholat isya, terus dia merojaah, mungkin dia sedikit main sama adiknya lagi, atau dia bantuin uminya lagi. Dan terakhir jam 9 dia tidur. Nah itu tugasnya kalian ialah membuat catatan aktivitas harian kalian. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Ustadz kasih waktu sampai selesai. Pokoknya sampai selesai. Nanti kalau sudah ditulis di satu lembar kertas atau mungkin 2 lembar kertas kalau nggak muat. Itu nanti kalau sudah selesai difotokan ya, difotokan. Nah, tugas hari ini hanya itu saja, yaitu mencatat aktivitas dari mulai bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Nah, kalau sudah paham, insya Allah kalian langsung kerjakan ya, langsung kerjakan. Dan kalau nggak tahu nanti tanya sama Ustadz kalau ada pertanyaan. Baik, itu saja yang Ustadz ingin sampaikan hari ini. Selamat mengerjakan.